sebetulnya undangannya rapat koordinasi rencana penyaluran KPR Sejahtera FLPB tahun 2022 gitu ya. Jadi nanti Pak Arif Tapera ini dari Tapera yang akan banyak juga menanggapi seharusnya gitu ya. Jadi supaya kita tidak melenceng dari judul undangan ya. Seperti apa sih nanti penyalurannya? Baik ya. Sebelum masuk ke sana, saya kira saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya, dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada mitra ya. Para pengembang ini saya anggap sebagai mitra ya, termasuk asosiasi ini mitra, bukan objek gitu ya di dalam pembangunan, tetapi mitra juga bukan subjek ya. Kalau namanya mitra, kita berarti memiliki PR yang sama, memiliki tugas yang sama, hanya perannya berbeda gitu ya. BPDPP selama ini perannya adalah menyalurkan dana ya, melalui mitra kita bank pelaksana ya. Kemudian pengembang ini yang paling di ujung tombak sebetulnya ya, menyiapkan rumah. Tapi mohon maaf, bukan hanya sekedar rumah dan perumahan, tapi menyiapkan kehidupan ya. Jadi sangat mulia saya kira ya pengembang di sini sebetulnya menyiapkan sebuah kehidupan ya, yang menjadi landasan dasar bagaimana negara kita bisa lebih baik, lebih maju ke depan gitu ya. Jadi kalau tidak hanya bicara tentang konstruksi rumah, saya kira ini luar biasa ya. Jadi terima kasih sekali lagi saya mengucapkan kepada khususnya mitra pengembang yang sudah bekerja sama di dalam menyiapkan rumah-rumah untuk masyarakat MBR. Nah, berkat kerjasama yang baik, saya kira rasanya kita sudah hampir 2 tahun barangkali ya, tiap bulan kita melakukan pertemuan seperti ini Mas Alfian ya. Saya kira pertemuan ini adalah bagus ya, untuk kita bangun terus Pak Arif nanti di Tapera. Karena ini adalah komunikasi bagaimana kita juga menangkap aspirasi yang ada di lapangan, sehingga kita juga di dalam memperbaiki tata kelola. Karena pada prinsipnya tata kelola harus ditingkatkan terus, diperbaiki terus ya. Tidak akan sempurna ya, tetapi harus kita terus mendekati ke arah sempurna ya. Kenapa tata kelola tersebut harus kita perbaiki dengan adanya pendekatan aplikasi si Kasep, si Petuk, si Kumbang atau yang lain-lain? Saya kira karena perubahan zaman ya, perubahan era, teknologi berkembang terus. Kita nggak bisa stagnan di dalam zona nyaman dengan cara kita yang selama ini kita gunakan ya. Generasi berikutnya sudah berharap sesuatu yang berbeda. Generasi berikutnya sudah memiliki teknologi yang lebih maju, dan tentunya kita mempersiapkan generasi berikutnya. Jadi waktu sekarang bukan waktu kita sebetulnya. Waktu kita adalah menyiapkan generasi berikutnya untuk mengambil alih, melanjutkan kehidupan ini, melanjutkan proses FLPP kalau saya boleh bilang ya, bantuan-bantuan pemerintah agar terwujud cita-cita kita mensejahterakan semua bangsa Indonesia. Nah, saya kira ini adalah salah satu hal yang saya kira perlu disikapi oleh kita bersama ya. Nah, tentunya kalau kita hanya bekerja sendiri ya, BPDPP selama ini bekerja sendiri, tidak memperdulikan apa yang terjadi di masyarakat, barangkali apa yang kita rintis ya dalam pembangunan aplikasi si Kasep, si Kumbang, si Petuk mungkin akan banyak hambatan ya. So pada kenyataannya kita hanya menghadapi hambatan cukup sesaat saja barangkali ketika kita meluncurkan aplikasi si Kasep di Desember ya, 19 Desember ya. Toh Januari, Februari kita walaupun dengan berat rasanya kita jalankan, pada akhirnya kita bisa lolos ya. Apalagi dengan tiba-tiba di bulan Maret kita harus lockdown ya karena ada COVID, ternyata layanan kita bisa jalan. Nah, saya kira ini adalah sebuah bagian ya yang menjadi keharusan, saya kira menjadi sebuah keharusan bahwa kita harus berubah. Gitu ya. Dan saya kira ke depan sangat perkembangan teknologi ini makin sangat pesat ya, dan kita harus berlari cepat ya, jangan sampai kita tertinggal. Saya kira ini adalah bagian-bagian yang menjadi PR kita bersama. Baik, ini terkait dengan judul rapat hari ini yaitu koordinasi rencana penyaluran KPR FLPP tahun 2022. Kami informasikan bahwa selain payung hukum Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 serta PP 25, ya, saya ingin menyampaikan ya PP 25 tahun 2020, saya ingin menyampaikan juga bahwa ya dari undang-undang dan PP tadi sudah diterbitkan PMK
Peraturan Menteri Keuangan nomor 111 yang tadi disampaikan oleh Pak Arief Keuangan, serta ada Kepmen PU nomor 1187. Nah, di dalam PMK 111 itu ada 3 amanah yang diamanahkan kepada BLU PPDPP. Satu, agar melakukan review oleh BPKP. Ya. Nah, kami sudah selesai mereview dana FLPP ini oleh BPKP. Alhamdulillah baru kemarin diserahkan oleh BPKP, jadi sudah selesai reviewnya. Ya, kami akan segera serahkan ke kementerian, baik itu Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan dan kepada Menteri Keuangan, ya, untuk kita segera bisa mengalihkan dana FLPP yang bergulir di masyarakat maupun yang dalam bentuk kas. Ya, ini mudah-mudahan Pak Arief, ya, dari Tapera, kita bisa lakukan sesegera mungkin setelah dari BP Tapera siap menerima. Ya. Artinya apa? Ya, dana yang sudah bergulir di masyarakat saat ini ada sekitar 75,17 triliun, ya, dengan 943.583 debitur. Nah, itu dana yang sudah bergulir di masyarakat, ya, dan tentunya juga ada dana kas, ya, yang siap juga kita alihkan, ya, untuk Tapera agar ini bisa jalan segera mungkin, gitu ya. Hasil review sudah selesai. Kemudian setelah proses serah terima dana nanti, saya kira Pak Robert Margun sudah menyiapkan PKS tripartit antara perbankan, PPDPP dan BP Tapera. Ini tinggal kita tindak tangani. Karena secara substansi pihak kami bertiga antara perbankan, BP Tapera dan PPDPP sudah sepakat dengan substansi isinya. Artinya sudah tidak ada masalah. Ya. Kemudian terakhir Pak Arief Rahman ini, ya, dari Direktur Keuangan wajib menyusun laporan keuangan penutup, dan saya kira ini tidak menjadi sebuah kesulitan. Ya, pada prinsipnya ini akan kita selesaikan kurang lebih dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Ini adalah hal yang bagian yang sudah kami selesaikan, ya, dan kita akan segera serahkan ke Tapera dari sisi pendanaannya berdasarkan PMK 111. Kemudian dari Kepmen PUPR nomor 1187, ini juga ada 3 hal, ya, 3 hal yang diamanatkan kepada PPDPP untuk menindaklanjuti. Apa saja 3 hal tersebut? 1, PPDPP wajib menyerahkan tata kelola kepada BP Tapera. Kedua, PPDPP wajib menyerahkan SDM profesionalnya ke BP Tapera. Ya, sehingga istilah plug and play ini sudah terbaca di sini. Ya, tata kelolanya kita serahkan, ya, SDM profesional kita serahkan, begitu juga dengan aset, ya, aset dan infrastruktur yang digunakan di dalam menjalankan layanan FLPP ini agar dapat digunakan oleh BP Tapera. Nah, kami informasikan, ya, dari pihak PPDPP, ya, mudah-mudahan Pak Arief juga dari BP Tapera sudah mengikuti perkembangannya. Saya secara pribadi sudah menandatangani BAST terkait dengan serah terima tata kelola, serah terima SDM, ya, serta serah terima aset kepada Direktorat Jenderal Aset. Karena aset ini harus diserahkan kepada Direktorat Jenderal, ya, nanti Direktorat Jenderal akan menyerahkan ke BP Tapera atau dari Sekjen diserahkan ke BP Tapera. Jadi artinya apa? Konsep plug and play, ya, kami sudah dialog juga dengan komisioner BP Tapera, baik dengan Pak Adi dan 4 deputi komisioner, ya, di bulan yang lalu kalau nggak salah, ya, itu sudah dinyatakan bahwa kurang lebih 6 bulan ini BP Tapera akan menjalankan plug and play sama persis dengan orang-orang yang dijalankan sama, gitu ya. Yang berbeda hanya direksi, ya. Jadi direksi ini nanti kurang lebih, kalau gambarannya barangkali kurang lebih nanti di PLT-kan, ya. PLT-nya misalkan Direktur Layanan dipegang oleh PLT di Deputi Komisioner yang mana, Direktur Operasi di PLT-kan oleh Deputi Komisioner siapa, gitu. Tetapi ke bawahnya pada prinsipnya untuk 6 bulan ke depan sama, gitu ya. Nah, jadi harapannya ini apa? Karena kami sepakat, ya, dengan BP Tapera tidak ada layanan yang terganggu
Jadi harapan kita bersama ya antara kami, BPDPP, BP Tapera, termasuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, bahwa layanan FLTP tidak boleh terhenti. Ya, disinilah saya kira nanti mohon kerjasamanya semua, kita mendukung, bersabar bila ada hal yang kira-kira ada potensi terjadinya gangguan terkait dengan layanan, mohon kita koreksi sama-sama secara tenang ya agar kita proses transisi ini tidak terjadi kepanikan ya, jangan sampai panik membuat kita malah menjadi tidak jalan. Ya, saya kira penting bersama kita positive thinking tadi yang disampaikan Pak Arief gitu ya. Mari kita bersama-sama untuk mengawal. Kami pun saya kira dari direksi BPDPP, baik saya pribadi, Pak Arief, Pak Robert, Bu Nino maupun Pak Martanto, kita akan mengawal bersama. Ya apalagi Pak Martanto ini ya dan Pak Robert ini masih punya tugas terkait dengan PMK 103 ya tentang PPNBP. Saya kira ini juga masih melekat di aplikasi dan saya kira juga pengembangan aplikasi pun ke depan masih akan kita tindak lanjuti. Kemudian barangkali yang perlu kita kawal juga bersama dan ini saya kira bukan menjadi hambatan buat atau menjadi tantangan buat kita bersama, saya kira adalah terkait dengan keputusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. BP Tapera, saya kira dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur juga memiliki PR terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin ada putusan MK-nya, gitu ya. Ini masih ada terkait dengan bisnis proses yang ada di FLTP, yaitu terkait dengan PBG-nya, ya. Saya kira mungkin ini perlu kita kawal bersama, pemikiran bersama, bagaimana proses PBG ini tidak menjadi hambatan di 2022, gitu ya. Ini nanti kita coba dalam 1 bulan ini Pak Arief khususnya dari BP Tapera dan teman-teman dari DJPI, dan barangkali kita perlu ada pemikiran, perlu ada jalan keluar, solusi, usulan-usulan kita kepada pimpinan, ya mungkin juga ini kepada Pak Menteri nanti seperti apa kira-kira arahnya. Kemudian berikutnya yang saya ingin sampaikan juga, gitu ya, terkait dengan kegiatan rencana penyaluran ya, saya kira penyaluran di tahun 2022 bila tidak ada perubahan dan saya kira insya Allah nampaknya juga tidak ada perubahan ya, ini kurang lebih nanti BP Tapera akan menyalurkan ya sekitar 200.000 unit ya dari dana yang tersedia di APBN murni ya dari dana punya plus dengan guliran. Saya kira ini gambarannya yang dapat saya sampaikan ya. Jadi pertama-tama sekali lagi saya mohon maaf bila mana di dalam perjalanan ya 10 tahun ke belakang BPDPP di dalam menjalankan dana bergulir ini ada hal yang kurang pas ya, ada kesalahan-kesalahan kami yang baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena prinsipnya kami tidak punya keinginan sedikit pun ya niat untuk mempersulit Bapak Ibu sekalian, tapi apa yang kami lakukan adalah dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat ya, khususnya MBR ya, tentu juga ini layanan kepada perbankan maupun layanan kepada para pengembang ya, saya kira sebagai mitra. Jadi kami mohon maaf sekali lagi ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan cara berbeda dan saya juga berharap kepada teman-teman BP Tapera ya bisa melanjutkan budaya pertemuan kita dengan pengembang yang kita lakukan tiap bulan dalam rangka membangun komunikasi agar semua persoalan-persoalan yang di lapangan ini kita bisa rumuskan di dalam regulasi yang memang cocok dengan apa yang terjadi di lapangan, tidak dalam kacamata dari sisi kita saja di pemerintahan, tetapi juga bahwa di lapangan banyak persoalan yang perlu kita selesaikan dan kita perlu ada adaptasi saya kira ya Pak Arief, Pak Arief Baginda dan mungkin juga teman-teman DJPI. Di sini kita penting sekali menjalin komunikasi ya makin intensif saya kira
dan lebih efektif. Saya kira juga kita pertemuan-pertemuan ini juga kadang-kadang tidak lebih dari 1-2 jam ya Mas Alfian ya, saya kira, tetapi kita mendapatkan sedikitnya tesnya hal-hal yang kira-kira di kebijakan apa yang kita lakukan. Sekali lagi saya mohon maaf, mudah-mudahan kita nanti ada hal yang lebih baik lagi di Tapera ya, seperti yang harapan tadi yang disampaikan Pak Arief. Dan saya berharap Bapak-Bapak sebagai pejuang perumahan ya, yang dalam rangka membangun kehidupan bangsa yang lebih baik, kehidupan MPR yang lebih baik, tetap semangat ya, dan tetap berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola, khususnya memperbaiki kualitas rumah subsidi agar konsumen lebih terlindungi ya, baik dari sisi kualitas maupun kualitas kehidupannya ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.